Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Hayati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang, dari SDN Seri 1 Kecamatan Rajin, Kabupaten Tangerang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ria Apriyani, guru kelas 5A dari SDN Seri 1. Assalamualaikum Bu Ani. Salam Bu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Ani, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya, sebelum nanti ke tahap selanjutnya, yaitu proses pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan di dalam kelas. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan supervisi dulu. Nah, tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Ani lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita harus melakukan percakapan praobservasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Bu Ani melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid yang ada di kelas. Baik Bu Ani ya, kita mulai ya. Ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ani. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ani mencapai di saat pembelajaran nanti? Ya Bu Nur, terima kasih. Saya guru kelas 5, Ibu Ria Apriyani, akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Itu ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu dengan menuliskan kata-kata kunci, siswa dapat meringkas teks eksplanasi yang terdapat pada sebuah paragraf dengan tepat. Yang kedua, siswa dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan secara tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sinar panas matahari dapat menyebabkan perubahan. Siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ada satu lagi Bu, yang keempat ya. Dengan membuat laporan percobaan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ani capai di pembelajaran nanti ada 4 ya Bu Ani ya. Nah, baik. Kemudian bagaimana nih untuk area pengembangan yang ingin Bu Ani lakukan saat observasi nanti? Area pengembangannya. Area pengembangannya sih ada 2. Pertama yaitu di bidang pengetahuan dan yang kedua di bidang keterampilan. Yang di bidang pengetahuan itu siswa mampu meringkas sebuah teks eksplanasi dengan menemukan kata kunci yang terdapat pada teks. Kalau untuk keterampilannya, siswa mampu melakukan percobaan dengan menggunakan sinar matahari yang dapat menyebabkan perubahan. Baik ya. Jadi itu ya area pengembangan yang akan Bu Ani kembangkan. Itu 2 aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian saya juga ingin mendengar nih ya tentang rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan Bu Ani gunakan, kemudian model pembelajaran, juga metode pembelajaran apa nih yang kira-kira nanti akan digunakan saat observasi nanti. Kalau untuk strategi pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan untuk model pembelajarannya itu pendekatan saintifik. Media pembelajarannya yang pertama bacaan tentang perubahan sumber energi, yang kedua gambar-gambar sumber energi, yang ketiga LKPD, yang keempat bahannya ya es batu sama wadahnya. Ya, terus model pembelajarannya saintifik ya, pendekatan saintifik.
Udah, itu saja Bu Mul. Oh iya, baik ya. Jadi media kemudian metode itu saya dengar sudah sangat bervariasi sekali ya. Ya metodenya tadi lupa ya, metode itu diskusi, Oh iya. terus percobaan, simulasi, dan tanya jawab dan penugasan. Oh, iya. Cukup bervariasi ya, Iya. Wah, ini ya sudah ada teks bacaan, ada gambar, ada benda-benda juga, kemudian ada LKPD tadi ya, kemudian ada juga percobaan atau simulasi ya. Nah, baik, kira-kira nih Bu Ani kapan nih akan melaksanakan pembelajarannya? Insya Allah Bu Mul hari Jumat, yaitu pada tanggal 26 Januari 2024. Oh iya, baik ya. Berarti nanti insya Allah tanggal 26 hari Jumat ya, Ya. saya kembali ke kelas Bu Ani ya. Iya Bu Mul. Untuk melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat serta kegiatan pembelajaran yang Bu Ani lakukan di dalam kelas, gitu ya Bu Ani ya. Baik Bu Ani, setelah nanti saya melakukan supervisi di dalam kelas, nanti ada satu tahapan lagi Bu Ani ya yang harus kita lakukan, yaitu percakapan pasca setelah observasi. Jadi baik, sebelum kita akhiri nih, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini nih, apa nih yang Bu Ani dapatkan dari percakapan kita sekarang? Jadi saya mendapatkan sedikit gambaran ya tentang media pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Bu Mul. Gitu ya. Ya seperti itu. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua Kak? Ada yang masuk? Sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu ya. Biasa dipimpin oleh ketua kelas. Insya kita membaca doa terlebih dahulu. Siap doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
perpindahannya. Subtema 1. Ada yang lagi masak air. Siapa yang tahu ketiga gambar tersebut? Peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Energi panas. Kenapa energi panas? Siapa yang tahu ini energi panas apa yang digunakan? Matahari. Betul. Panas matahari dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda. Ketiga gambar tersebut, peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Energi panas. Kenapa energi panas? Siapa yang tahu ini energi panas apa yang digunakan? Matahari. Betul. Panas matahari dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda. Contohnya apa? Tadi ada apa? Ada ibu lagi menjemur baju. Kalau menjemur baju, tadinya bajunya apa? Bajunya basah. Terus kalau dijemur jadi apa? Nah, coba siapa yang tahu selain panas matahari, terus api tadi, kompor, apa lagi ya? Termos, terus apa lagi? Betul sekali. Siapa yang setiap hari di rumahnya ada dispenser? Siapa yang di rumahnya ada dispenser? Oh, semuanya ya, pintar. Kalau dispenser biasanya kita buat apa? Air panasnya biasanya diisi. Yaitu teks yang berisi peristiwa kejadian atau kejadian alam, peristiwa alam ataupun peristiwa yang lain. Nah, sekarang kita baca dulu ya. Siapa yang suka membaca? Unjuk tangan. Siapa yang suka membaca? Rehan. Nah, kita baca di dalam hati masing-masing ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Baca dulu ya. Ya, kita baca dulu di dalam buku.
suka membaca dan ada juga yang suka menyimak ya. Yang suka menyimak bacaannya. Ambil pensilnya. Ibu mau kamu menggaris bawahi apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Kamu garis bawahi kata-kata yang menurut kamu penting. Nah, sekarang supaya nanti tugasnya lebih gampang. Kita garis bawahi dulu ya. Terus sambil ibu bagi dulu ya LKPD-nya ya. Kita akan mencari kata-kata kunci yang terdapat di dalam sebuah teks dan meringkas teks tersebut. Kita akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya informasi. Panas. Ya, tuliskan di situ kegiatan apa saja yang menggunakan sumber energi panas. Nah, Sipa udah selesai. Bisa tempelkan. Biasanya di papan tulis. Oh, Sipa udah selesai. Tempelkan. Ayo, Genjet juga udah selesai. Siapa lagi yang Siapa lagi tadi? Imam. Ya. Kalau termos biasanya menghasilkan panas tidak? Ya, tahap panasnya jadi tahan lama. Nah, selanjutnya sebelum selanjutnya kita semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sekarang sebelum lanjut pembelajaran, Ibu mau memberitahukan hari ini kita akan melakukan percobaan, yaitu tentang sumber energi panas yang dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda. Nah, hari ini kita akan melakukan eksperimen dengan menggunakan es batu sama wadahnya. Udah bawa belum? Nah, ya sudah siap semua ya tiap kelompok ya. Nah, sekarang kita lagi melakukan percobaan. Ini ada es batunya di atas meja, ya. Terus ini es batunya, tuh, yang taruh di atas panas matahari. Sudah. Nanti kita akan tahu perbedaan ketika es batunya ditaruh di dalam ruangan dan diletakkan di bawah sinar matahari. Dengan melakukan percobaan tadi, coba kita simpulkan, kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Tadi apa katanya? Dengan melakukan percobaan tadi, ternyata es batu yang ditaruh di luar yang terkena panas matahari lebih cepat mencair daripada yang ada di dalam ruangan. Berarti energi panas dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda. Paham tidak? Nah, terus apa lagi tadi yang kita pelajari? Macam-macam sumber energi. Kita juga, siapa yang tahu? Tadi kata-kata kunci apa tadi? Kata-kata yang dianggap penting dalam suatu bacaan. Sudah paham semuanya? Sudah. Terima kasih semuanya ya. Pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Sebelum pulang kita bereskan dulu bukunya. Bukunya dibereskan dulu, masukkan ke dalam tas. Udah bukunya aja masukin semuanya. Ayo, satu adik. Warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa lagi dengan saya Mula Hayati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tangerang, dari SDN Sukasari 1, Kecamatan Raja. Masih dalam aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ria Apriyani, yaitu guru kelas 5A di SDN Sukasari 1. Nah, kali ini kita dalam rangka percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Mu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bu Ani, tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Tadi Bu Ani yang saya supervisi dan saya sebagai observernya. Nah, di kegiatan supervisi tadi yaitu tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Bu Ani lakukan. Baik Bu Ani, bagaimana nih perasaan Bu Ani terkait kegiatan supervisi yang telah dilakukan tadi? Alhamdulillah sih, walaupun awalnya tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik secara keseluruhan. Alhamdulillah ya, walaupun tegang tapi sudah berjalan dengan baik. Bu Ani, boleh diceritakan kembali nggak area pengembangan yang telah Bu Ani lakukan tadi ya di dalam kelas? Langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bu Ani lakukan di dalam kelas tadi? Langkah-langkahnya sih, untuk pertama saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran PP yang kemudian dilaksanakan di dalam kelas. Untuk area pengembangannya yaitu meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. Alhamdulillah sudah Bu Mu. Cuman masih ada beberapa kendala seperti siswa yang terlihat belum bersemangat sih gitu Bu Mu. Oh, itu ya kendalanya. Nah, kemudian dari kendala yang dihadapi itu, kira-kira Bu Ani punya nggak solusinya seperti apa gitu? Kayaknya harus menambah desk breaking salah satunya, dan menambahkan metode pembelajaran, bisa menggunakan video, nanti menggunakan slide PowerPoint untuk kedepannya insya Allah benar. Oh gitu ya. Jadi kendala yang Bu Ani hadapi itu, jadi solusinya Bu Ani ambil mau menambahkan SBT gitu ya, dan juga menambah metode pembelajaran berupa video dan PowerPoint gitu. Baik, mudah-mudahan kedepannya Bu Ani bisa merealisasikan tuh ya apa saja program-program ke depan supaya kebutuhan anak lebih terpenuhi saat pembelajaran ya. Ya Bu, Misalnya seperti nanti visual, audio visual dan juga kinestetiknya ya. ya. Baik Bu Ani, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya. Alhamdulillah, mungkin percakapan pasca observasi kita sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, demikian kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang dimulai dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu percakapan pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas, dan yang ketiga percakapan pasca observasi. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ria Apriyani selaku rekan sejawat yang diobservasi dan juga seluruh yang terlibat dalam kerjasama pembuatan modul 2.3 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.